Syamsul Huda Channel, dan hari ini kebetulan saya ingin berbagi tentang webinar work from home seperti itu. Nah, sambil kita relax di rumah, mungkin ada juga yang mungkin sedang bersama keluarga. Kami ucapkan selamat bersua dengan keluarga. COVID-19 menjadikan diri kita kental dengan keluarga, lebih menyapa dengan keluarga, tetapi di luaran sana memang banyak hal yang ditimbulkan oleh COVID-19. Di antaranya banyak di antara teman-teman kita, saudara, mereka banyak yang merasa pekerjaannya sudah tidak didapatkan lagi. Mohon maaf kalau saya lebih mendapatkan perkataan yang seperti itu dibandingkan dengan kata mohon maaf pemutusan hubungan kerja, atau bahkan bahwa ada yang omsetnya jatuh seperti itu. Tetapi mari kita mengambil hikmah tentang COVID-19 seperti itu. Nah, hari ini sambil kita menunggu rekan-rekan yang mungkin sedapat untuk online dan menonton webinar work from home ini, saya ingin menyampaikan satu hal, bahwa kesehatan, kalau kita berbicara dengan COVID-19, kesehatan adalah hal yang paling penting dalam kehidupan manusia. Ya, kenapa? Ada dua buah kunci penting dalam kehidupan manusia. Yang pertama adalah kesehatan, dan yang kedua adalah kesejahteraan. Kenapa? Nanti saya bahas di berikutnya. Saya akan bahas kunci yang pertama, yaitu kunci tentang kesehatan. Yang pertama, sadarkah Anda bahwa lebih dari 1000 macam toksin yang masuk ke tubuh kita setiap hari? Ada yang berupa radiasi handphone. Minimal setiap orang memiliki satu, minimal. Nah, bahkan ada yang lebih dari satu, ada yang dua, bahkan lebih seperti itu. Tidak hanya radiasi handphone sebenarnya, tetapi radiasi laptop pun juga ada, radiasi listrik pun juga banyak seperti itu. Kemudian asap kendaraan atau CO2, kita lebih mengenalnya, kemudian asap perusahaan atau asap pabrik. Kalau mungkin kita masa-masa COVID-19 ini, udara kebetulan saya ada di Kota Malang. Udara Kota Malang seperti beberapa tahun yang lalu, dingin, seperti kembali dingin. Saya merasa bahwa ini sepertinya kembali seperti semula. Begitu juga mungkin di daerah Jakarta yang selama ini penuh dengan polusi. Nah, Jakarta kembali menjadi sebuah kota yang bebas dengan polusi. Nah, setiap harinya saat kita di luar COVID-19, asap kendaraan, kemudian asap rokok pun juga menjadi teman kita selama ini seperti itu. Dan juga pestisida. Nah, survei WHO menyatakan bahwa 5% orang itu sehat. Kelihatannya memang benar-benar sehat seperti itu. Nah, siapa ini orang-orang yang memang selama ini pola hidupnya sehat? Pola tidurnya dijaga, pola makannya dijaga, kemudian dan juga pola tidurnya pun juga dijaga seperti itu. Ada yang kedua ada 20%-nya orang itu sakit. Nah, orang-orang ini kalau sekarang kita memang tidak mudah untuk mengetahui bahwa orang itu mengalami gejala yang COVID-19. Pada umumnya 20% orang sakit itu ada di rumah sakit. Sedangkan sisanya adalah 75% orang itu saya bermasalah seperti itu. Nah, ini yang saya coba kita bahas. 75% saya bermasalah itu gejalanya salah satunya ada mudah lelah, obesitas, penurunan fungsi dan gairah seksual. Kemudian ini yang sudah menikah ya, seperti itu. Kemudian perut buncit, rambut rontok, sering gugup, sering kencing, sering lupa, stres, sulit konsentrasi, dan susah tidur. Nah, sehat bermasalah ini kalau kita kaji dan kita coba teliti dalam diri kita, itu hampir minimal satu orang punya seperti itu. Nah, bagaimana dengan Bapak Ibu semuanya? Nah, jadinya sakit. 85% pasien kanker dan keluarganya bangkrut. Kompas memberitakan ini di tahun 2012 seperti itu. Nah, solusinya apa? Solusinya adalah makanan kesehatan Tians yang merupakan kombinasi 5000 tahun rasa kerajaan Tiongkok kuno dengan pengolahan teknologi modern. Berbahan alami, konsep kesehatannya berupa pencegahan dan sertifikat mendapatkan harga internasional. Nah, pencegahan ini kami menggunakan teknologi di mana
teknologi makanannya adalah kita membersihkan dalam tubuh, dilakukan penyeimbangan dan dilanjutkan dengan penguatan. Nah, bagaimana sih dengan penghargaan dan sertifikatnya yang diperoleh oleh Allianz International? Yang perlu kita catat adalah yang pertama dari segi produknya yang pasti. Bagi saya, terutama karena saya seorang muslim, maka produk tersebut menjadi halal adalah sesuatu yang mutlak. Nah, produk dari makanan kesehatan Allianz ini sudah mendapatkan sertifikat halal Indonesia dengan label A. Maka kalau label A berarti dari segi produknya, dari segi asal usul produknya, kemudian dari segi prosesnya pun sudah mendapat halal. Kemudian dari segi bisnisnya kita mendapatkan juga sertifikat syariah dari Majelis Ulama Indonesia, Dewan Syariah Nasionalnya, untuk menjelaskan bahwa dari segi komisinya ini tidak ada hal yang dirugikan seperti itu. Kemudian tidak hanya itu, kita juga ada QMA certification, kemudian ISO 14001/2004 tentang sertifikasi sistem kualitas internasional. Kemudian ada yang lain, yang paling penting ini kalau saya sendiri ya, APLI, Asosiasi Penjual Langsung Indonesia. Nah, ini yang membuat kita secara hukum dilindungi oleh peraturan pemerintah dan juga undang-undang bahwa kita kan untuk menyebarkan atau mempopulerkan atau mungkin mengiklankan tentang produk kita. Kalau di Indonesia ada APRI, kalau di dunia ada WFDSA, seperti itu. Nah, dengan bangga saya perkenalkan Allianz International berkantor pusat di Wujin Development Area, Tianjin, China, berdiri di tahun 19 di Indonesia tahun 2000. Allianz ini, kalau kita lebih mengenalnya dengan Allianz, itu memiliki kantor cabang di lebih dari 110 negara dengan cakupan bisnisnya telah menjangkau lebih dari 190 negara. Kalau kita melihat tampilan dari slide yang ada yang Bapak Ibu, ini adalah pabriknya. Tidak hanya pabriknya ya, tetapi ada juga universitasnya, ada juga rumah sakit, ada juga hotel, dan ini luasnya luar biasa seperti itu. Nah, saya perkenalkan dengan bangga Mr. Lin Zhenjuan sebagai founder Allianz International yang merupakan salah satu orang terkaya di China dengan total omset lebih dari 10 miliar. Dan ketika masuk dalam sebuah negara, dia akan diterima langsung oleh pejabat pemerintahan di setiap negara. Nah, kebetulan di tahun 2000 itu atau 2001, Allianz International atau Mr. Zhenjuan ini oleh Bapak Hamzah Has. Kemudian pada saat penerimaan sertifikat syariahnya diberikan langsung oleh Kiai Haji Ma'ruf Amin yang kebetulan waktu itu menjadi ketua MUI dan yang sekarang menjadi wakil presiden Republik Indonesia. Kemudian, untuk CEO of Allianz Asia Pasifik ada Miss Wendy Lee yang merupakan putri dari Miss Lin Zhenjuan ini. Nah, berikutnya kita akan lebih mengenal lebih jauh seperti itu tentang Allianz International. Nah, tapi untuk bagaimana profilnya kita akan bisa dilihat di YouTube, nanti akan saya share. Kemudian kenapa Allianz International bisa berkembang lebih dari 20 tahun seperti itu. Nah, salah satunya adalah suplemen kalsium. Mengapa penting manusia memerlukan 1000 mg asupan kalsium setiap hari? Untuk apa? Untuk detak jantung. Kemudian ada juga untuk syaraf otak. Kemudian ada juga tentang dibutuhkan untuk saluran pencernaan dan juga sel sperma seperti itu. Nah, berapa yang dikonsumsi oleh manusia selama setiap harinya? Manusia ini hanya mengkonsumsi 350 mg setiap hari. Nah, kekurangannya bagaimana nih? Kekurangannya 650 mg ini diambilkan dari tulang seperti itu. Nah, kita tunggu slide-nya. Nah, seperti ini. Nah, kekurangan kalsium yang 650 mg itu per hari 4 tahun seperti itu. Kekurangan kalsium akan menyebabkan osteoporosis dan 100 penyakit lainnya. Penyakit ini adalah teman-temannya ini ikut dibawa sih sama osteoporosis seperti itu. Nah, kelebihan kalsium Allianz yang pertama panik, yang kedua adalah kandungan kalsiumnya tinggi, yang ketiga penyerapan 90%, kaya vitamin dan mikronutrien. Nah, ini saya perkenalkan beberapa produk yang ada di katalog
di Tianzi Internasional, tepatnya di Indonesia. Kalsium Tianzi ini berperan dalam pembentukan tulang dan penyerapan kalsium. Yang pertama ada nutrien kalsium, mengandung Simolytic bone calcium powder dengan berbagai macam vitamin dan komposisi lainnya. Nah, nutrien calcium powder ini lebih banyak untuk membantu pertumbuhan tulang. Kalau umumnya kalau di pasaran orang-orang lebih mengenal dengan susu peninggi badan, tetapi tidak hanya itu sebenarnya untuk peninggi badan, tetapi juga misalkan orang itu mengalami stroke, nah ini juga bisa diberikan kepada pasien stroke. Kemudian ada sultan kalsium powder yang mengandung Simolytic bone calcium powder, kemudian ada pumpkin powder. Nah, ini khusus untuk penderita diabetes. Bagi orang-orang yang mengalami diabetes, silahkan nih menggunakan sodium kalsium powder ini untuk membantu memulihkan kembali pankreasnya. Yang berikutnya ada kalsium powder for children yang mengandung sama Simolytic bone calcium powder. Nah, ini tambahannya ada ekiol dan taurin, di mana kalsium powder for children ini bisa dikonsumsi mulai usia 0 tahun. Fungsinya untuk apa? Memang untuk pertumbuhan anak sebenarnya. Orang yang ingin gemuk, nah ingin bertambah berat badannya, bisa menggunakan kalsium powder for children. Jangan khawatir, kalsium powder for children ini tidak hanya untuk kegemukan. Kalau misalkan ingin gemuk, tetapi misalkan Bapak Ibu ingin penglihatannya lebih baik atau mungkin lebih cerah, bisa menggunakan kalsium powder for children ini. Nah, ini yang tadi 3 produk kalsium itu yang berupa bubuk seperti itu. Nah, kami juga memiliki kalsium berupa chewable tablet, di mana ini fungsinya melihara kesehatan tulang dan gigi. Nah, ini kalau rasanya cukup manis buat saya seperti itu. Berikutnya ada Renovus yang mengandung Ginosterma pentapelum, bubuk wortel, polifenol, dan juga vitamin C. Nah, Renovus ini bagi orang-orang yang mengalami gangguan pada paru-paru ini sangat baik nih, karena saya dulu gangguan pada paru-paru, meskipun sangat baik seperti itu, tapi harus dibantu oleh produk yang lain untuk membantu menguatkannya. Nah, berikutnya ada spirulina nih. Spirulina ini mengandung Atrospira species, kemudian fungsinya utamanya adalah menambah asupan nutrisi dan meningkatkan daya tahan tubuh. Nah, spirulina di pasaran lebih dikenal sebagai masker hijau atau masker spirulina, meskipun sebenarnya manfaatnya bukan untuk masker, tetapi memang secara nutrisinya itu sangat membantu kembali kesehatan kulit seperti itu. Nah, berikutnya ada Mooncott yang mengandung Cordyceps sinensis mycelium, di mana ini adalah makanan kerajaan Tiongkok kuno yang kalau kita bandingkan dengan harga aslinya, 1 kilonya itu bisa nilainya lebih dari 6 digit seperti itu, 1 kilonya seperti itu. Nah, kalau kita Mooncott ini, Cordyceps-nya ini satu botolnya berisi 100, bisa untuk menambah zat gizi dan juga meningkatkan daya tahan tubuh. Nah, ini sangat cocok bagi para penderita atau yang ingin menjaga imunitasnya dari gangguan virus corona seperti itu. Bahkan ada beberapa mitra kerja kami yang memberikan Mooncott ini kepada para penderita atau pengidap virus HIV positif seperti itu. Kemudian Mooncott ini juga sangat baik untuk kesehatan organ vital, jantung, paru-paru, limpa, ginjal, hati seperti itu. Kemudian yang berikutnya ada zinc. Zinc ini mengandung zinc laktat yang sangat baik dan berperan dalam aktivitas enzim tubuh, kemudian membantu metabolisme tubuh. Saya memiliki sebuah testimoni yang sangat senang saya ceritakan, yaitu saya memiliki ponakan yang lalu ketika dia mohon maaf nih diare, saya berikan 8 kapsul dan alhamdulillah langsung orang Jawa bilangnya langsung berhenti. Nah, diarenya langsung berhenti, dan padahal sama dokternya itu dikasih mohon maaf nih ada cairan infus yang masuk seperti itu mengganti cairannya yang hilang. Nah, berikutnya ada yang zeti yang mengandung 5 bahan berkhasiat green tea, kemudian Folium nelumbinis, kemudian Ginosterma pentapelum juga, radix, kemudian semensiaceae, yang mana ini fungsinya untuk membantu mengurangi lemak darah. Mudahnya gini, bagi Bapak Ibu yang mengalami salah satu yang bisa membantu meluruhkan kolesterol dalam tubuh. Kemudian ada chitin-chitosan. Nah, ini fungsinya adalah melancarkan metabolisme dan juga memelihara pencernaan. Bagi para penderita diabetes, ini sangat bagus sekali untuk mengikat gula dalam darah yang berlebih untuk dikeluarkan baik itu melalui urin maupun melalui keringat. Berikutnya ada grape extract yang mengandung grape seed extract atau biji anggur.
kemudian resveratrol, fungsinya sama antioksidan, tetapi dia dari segi manfaatnya dia mampu untuk menerobos pembuluh darah yang mengalami penumpukan plak, yang biasanya orang-orang yang mengalami gangguan stroke. Nah, ini sangat bermanfaat bagi para penderita stroke. Berikutnya ada Vitaline Soft Gel yang mengandung minyak kecambah gandum, beta-karotin. Kemudian Vitaline ini sangat bagus dan kaya akan vitamin E sebagai antioksidan baik untuk kulit dan membantu memelihara kesehatan. Selanjutnya ada double cellulose yang mana fungsinya adalah mengandung poliglukosan, kemudian dia mengandung poliglukosan, kemudian bubuk hau, dan mana fungsinya untuk menambah nutrisi serat bagi mereka dengan pola makan yang kurang bervariasi. Misalkan gini Bapak Ibu, misalkan Bapak Ibu mengalami gangguan tidak mudah untuk mohon maaf buang air besar. Nah, ini bisa dibantu dengan double cellulose untuk membantu mencerkan kotoran yang sudah menumpuk dan sudah mengeras di dalam usus besar untuk dikeluarkan lewat anus, seperti itu. Produk yang lain ada Non-Nitren. Nah, ini mengandung vitamin C yang sangat tinggi. Nah, ini sangat bagus buat para calon customer yang ingin menjaga kesehatannya atau menjaga imunitasnya, seperti itu. Ada Diakon Diabetes Control, ada glukosamin, kemudian ada Tians Health Matras, ada Bracelet, ada Iris. Nah, Iris ini ada juga panty linernya, ada Revita Shampoo dan juga kondisioner, kemudian ada water purifier untuk penjernih air, kemudian ada pasta gigi, herbal toothpaste, ada Spakar, Feng Shui sebagai pupuk alami, dan Tians lubrikan sebagai oli. Kemudian ada juga nah ini yang terbaru, ada Celes MNY Extract Hydra Series, di mana ini fungsinya untuk skincare, untuk perawatan kulit wajah bagi orang-orang yang mengalami gangguan pada kulit, misalkan kulitnya mengalami dehidrasi, maka bisa dehidrasi menggunakan Celestiana ini. Dari segi kesaksian, kita sudah memiliki banyak kesaksian dan testimoni. Bapak Ibu bisa melihat di berbagai macam informasi, bisa melalui Google atau bahkan nanti bisa mengontak saya langsung, bisa lewat chat, nanti harus dilakukan. Misalkan Bapak Ibu mengalami gangguan penyumbatan pembuluh darah, dan seperti itu. Nah, jadi yang dua kunci yang penting yang kedua adalah kesejahteraan. Nah, apa sih impian Bapak Ibu? Kalau saya ditanyain 10 macam impian ini ada dalam diri saya. Yang pertama, memiliki usaha sendiri, penghasilan yang lebih besar. Yang berikutnya, membahagiakan orang tua, memiliki rumah dan mobil baru, jalan-jalan ke luar negeri, menjalani masa pensiun dengan tenang, bebas uang dan waktu. Dalam arti gini, bebas uang dan waktu ini bukan berarti kita sesudah kita menjalankan bisnis ini dan kita mau pensiun, kita sudah tidak lagi bekerja. Tidak, tetapi kita bisa memilih kapan kita harus bekerja dan kapan kita harus bersama keluarga, seperti itu. Nah, berikutnya kita pasti menginginkan pendidikan anak yang lebih baik, maka bisa jadi impian ini yang menggerak Bapak Ibu untuk menjalankan bisnisnya. Berikutnya ada pengembangan diri. Saya dulu bukan orang yang mudah untuk berbicara, tetapi dengan bisnis ini alhamdulillah saya bisa dikatakan lancar berbicara dan bisa bertemu dengan banyak orang lewat pengembangan diri yang ada di TNC ini. Berikutnya kita bisa membantu orang lain dan atau kan di masa pandemi COVID-19 ini, hampir setiap Jumat kami menyebarkan bantuan kepada masyarakat yang terdampak oleh COVID-19, seperti itu, baik itu pembagian masker atau mungkin yang lain. Nah, impian yang tadi pasti hubungannya dengan pekerjaan. Dalam buku Cash Flow Quadrant, karyanya Robert Kiyosaki menyatakan seperti ini. Pada umumnya orang bekerja untuk dapat penghasilan. Ada yang salah nggak? Tidak. Tapi resikonya sangat besar. Apabila orang itu tidak lagi bekerja, kemudian penghasilannya bagaimana? Contohnya gini, orang tersebut bekerja sekian tahun, kemudian dia mengalami sakit dan mohon maaf dia tidak bisa menjalankan aktivitasnya kembali. Bagaimana dengan penghasilannya? Bagaimana dengan anak yang mungkin bisa jadi anaknya masih sekolah? Nah, ada paradigma yang kedua, itu paradigma sukses, di mana kita bekerja tetap sama untuk dapat penghasilan, tetapi di dalam perjalanannya kita juga membangun aset, seperti itu. Nah, saat kita tidak lagi bekerja, entah itu karena sakit atau mungkin bisa jadi kita meninggal dunia, maka asetlah yang menghasilkan penghasilan buat kita. Nah, seperti itu. Nah, inilah dua paradigma. Kalau saya sendiri akan memilih paradigma sukses.
Nah, bagaimana kita mulai membangun aset? Caranya seperti ini. Nah, perusahaan TNS internasional bekerja sama dengan organisasi pendukung. Nanti organisasi pendukungnya apa, nanti saya jelaskan di belakang. Nah, dibantu oleh tim bisnis. Nah, tim bisnis inilah yang akan membantu Bapak Ibu untuk membangun aset. Nah, kebetulan karena saya mengundang Bapak Ibu semuanya, maka saya akan membantu Bapak Ibu untuk membangun asetnya. Nah, kemudian bagaimana cara kita memulainya? Yang pertama, kita cukup dengan mendaftar 99.000 Bapak Ibu. Kemudian apa yang kita dapatkan setelah kita mendaftar 99.000, kita mendapatkan potongan harga 15% dari harga konsumen, berlaku internasional dan dapat diwariskan. Nah, pada saat kita membangun aset, kita juga mendapatkan 7 jenis bonus yang kita bagi dalam bronze, silver, gold, dan platinum. Nah, saat kita membangun cabang Bapak Ibu, mohon tidak terlalu anti ya dengan kita membangun cabang, karena dimanapun kita bisnis, sebanyak apapun cabang maka membuat suksesnya juga akan semakin besar seperti itu. Bayangkan contoh gini, Bapak Ibu ada nggak kira-kira di sekitar Bapak Ibu yang ada Alfamart, mohon maaf nih saya menyebutkan merek Alfamart dan juga Indomaret. Kalau di tempat saya sendiri itu luar biasa banjirnya yang Alfamart dan Indomaret. Nah, pertanyaannya, setiap Alfamart dan Indomaret pasti memiliki omset seperti itu. Nah, pemiliknya tidak mungkin berada di outlet masing-masing outlet, dan bisa jadi pemiliknya sedang ada di luar negeri, bisa jadi, atau mungkin sedang beristirahat dengan para keluarganya seperti itu. Nah, setiap outlet tersebut memiliki omset dan bisa memiliki penghasilan netonya atau penghasilan bersihnya inilah yang dinamakan sebagai bonus sponsor, saya katakan seperti itu. Kemudian untuk bronze itu sebesar 130.000. Untuk silver kita membangun cabang di silver kita mendapatkan 364, kemudian gold 832, untuk platinum 1.872. Nah, apabila kita juga membangun kembali cabang yang kedua, kita akan mendapatkan bonus pasangan dengan total 364. Kalau di bronze, silver 962, di gold 2.184, platinum 4.888.000. Nah, maksimum potensi income kita per minggunya 10,4 juta. Kalau kita di bronze, di silver maksimal per minggunya 20,8 juta. Kemudian di gold maksimal 39 juta. Kemudian di platinum maksimal per minggunya 65 juta. Nah, saat kita membangun aset, saya tadi sudah ada bronze, silver, gold, dan platinum. Berapa sih sebenarnya investasi yang dibutuhkan? Kalau di bronze itu kurang lebih 1,5 juta, kalau silver 3 juta, di gold ada 6 juta kurang lebih, kalau platinum ada kurang lebih 12 juta, dengan maksimum bonus pasangan per minggu yang sudah saya sampaikan tadi. Kalau di bronze ada kurang lebih 10,4 juta, di silver 20,8, di gold 39 juta, di platinum ada 65 juta. Nah, kita coba perbandingkan dengan franchise fast food terkenal. Dengan modal 10 miliar, dengan penghasilan mereka 20 juta per minggu, dengan modal mereka 10 miliar, maka sangat terjangkau sekali kalau kita penghasilan per minggunya 20,8 juta dengan investasi yang 3 juta. Maka saya katakan jadi sangat-sangat terjangkau. Nah, jangan khawatir kalau misalkan Bapak Ibu ingin platinum, karena di platinum ini Bapak Ibu akan mendapatkan bonus pasangan yang lebih besar, dan bonus yang lain pun juga yang lebih besar. Karena ada cara yang lain untuk kita bisa naik ke platinum, yaitu dengan kita menjadi gold dan membuka cabang, 2 cabang, masing-masing gold 5.200, maka kita otomatis menjadi seorang platinum. Nah, ada tahapan pengembangan Bapak Ibu, di mana tahapan pengembangan ini kita cukup mengakumulasi setiap pembelanjaan kita. Nah, kalau kita pekerjaan yang lain, kita ada namanya mungkin pangkat dan golongan, maka di sini pun juga bisa dikatakan hampir sama seperti itu. Kalau bintang 4 itu kalau kita akumulasi omset pribadi kita kurang dari 2.600 PV. Kalau akumulasi omset pribadi kita 2.600 PV ke atas, maka kita menjadi bintang 5. Nah, kalau akumulasi grup dan juga pribadi kita itu sebanyak 65.000 PV atau kurang lebih 75 juta, maka kita menjadi bintang 6. Kalau bintang 7 itu kalau kita membangun
dua jalur kita atau dua cabang kita menjadi bintang 6 dengan total omset 325.000 BV, maka kita menjadi bintang 7. Kalau bintang 8, saat kita membantu dua jalur kita menjadi bintang 6 tadi menjadi bintang 7, maka kita menjadi seorang bintang 8 dengan akumulasi omset tadi 1,3 juta BV atau kurang lebih 1,5 miliar. Nah, ada peringkat kehormatan Bapak Ibu. Peringkat kehormatan ini apabila mohon maaf, saat kita membangun jalur kita menjadi seorang bintang 8, maka automatically kita akan mendapatkan kehormatan menjadi seorang bintang kehormatan dari Plus Lion. Apabila kita punya dua jalur bintang 8, nambah satu lagi kita menjadi seorang Silver Lion, satu lagi bintang 8 kita menjadi Gold Lion, kemudian satu atau 5 bintang 8 hingga 10 bintang 8 kita menjadi 1 hingga 5 Diamond Gold Lion. Kemudian ada Director, itu apabila kita membangun atau membantu bintang 8 kita yang menjadi Gold Lion, maka kita menjadi Director. Kemudian Executive Director itu apabila kita membantu 4 jalur kita yang Gold Lion tadi menjadi seorang Director, maka kita menjadi Executive Director. Nah, apa sih yang didapatkan menjadi seorang bonus sharing internasional dari peringkat kehormatan? Dia mendapatkan bonus sharing internasional seperti itu. Nah, tidak hanya itu, bagi para peringkat kehormatan akan mendapatkan special reward dengan total 2,5 miliar. Di mana special reward ini sudah diberikan kepada lebih dari 300 orang, $1,000 hingga $100,000. Bahkan di tahun kemarin, di tahun 2019 yang saya sempat hadir dalam penerimaan special reward di Jakarta, di mana penerimanya sudah sangat luar biasa, banyak anak-anak muda yang dapat seperti itu. Nah, yang tadi saya sampaikan Bapak Ibu, nah ini teknisnya. Nah, teknisnya di mana organisasi pendukung ini yang saya ingin jelaskan, yaitu One Vision, yaitu organisasi pendukung yang menyediakan sistem dan strategi untuk membangun aset dengan metode yang sederhana dan mudah diduplikasi dengan 7 langkah saja, tidak perlu lebih. Yaitu yang pertama, kita perlu impian dan sikap yang positif. Kita memiliki impian tetapi sikap kita tidak positif, maka langkah ini menjadi sesuatu yang sia-sia seperti itu. Yang berikutnya adalah kita pakai produk. Sangat mudah sekali kita pakai produk. Kita tinggal mungkin kita nyeduh, kalau kita minum kalsium, kemudian kalau mungkin kita mengkonsumsi citosan, kita tinggal minum kapsulnya seperti itu. Kemudian kita buat daftar nama orang-orang yang kita kenal, kita tulis. Kemudian ada teknisnya sendiri, nanti akan diajarkan oleh para pengguna Anda nanti, atau bisa jadi Bapak Ibu bisa bertanya kepada saya bagaimana cara menulis daftar nama. Kemudian buat janji ketemu. Kemudian selanjutnya ada presentasi. Nah, presentasi ini buat orang-orang baru pasti akan kita ajarkan bagaimana mempresentasinya. Tetapi bukan berarti orang-orang baru tidak diperbolehkan untuk memulai. Silakan memulai, tetapi silakan mencontoh lah seperti itu. Yang berikutnya ada tindak lanjut. Tindak lanjut ini bisa menjadi seorang distributor aktif atau konsumen, kemudian ada juga pelanggan, dan juga kita bisa menggali referensi dari mereka. Berikutnya adalah alat bantu. Alat bantu bisa berupa buku, CD, dan juga pertemuan. Nah, ini yang saya berikan yaitu starter pack. Nah, ini bagaimana cara kita memulai. Kemudian ada buku umum The Magic of Thinking Big, di mana kita bisa mengetahui bagaimana kita menggali impian-impian kita. Kemudian How to Win Friends and Influence People, di mana kita bisa berteman orang tanpa kita harus menjauh dari mereka seperti itu. Dan juga NetMe, di mana kita bisa belajar kepada orang-orang yang luar biasa. Nah, Bapak Ibu, kita masuk di slide yang terakhir. Yang ini yang tadi yang kosong ini sebenarnya adalah slide video, tetapi tidak saya tampilkan. Nah, multiplier itu duplikasi sponsor 2, di mana gini, apabila kita katakanlah saya bergabung, di bulan pertama kita ada 2 orang, kemudian di bulan kedua yang 2 orang ini juga melakukan duplikasi yang sama, membangun dengan 2 cabang yang sama. Di bulan ketiga yang awalnya 2, di bulan kedua menjadi ada 4, di bulan ketiga bertambah menjadi 8, di bulan keempat